Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, membawa dan menuntun kita kepada jalan yang menyelamatkan kehidupan kita dari berbagai fitnah, baik di dunia ini maupun di akhirat kemudian. Jemaah salat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini kami ingin mengangkat sebuah tema dalam kajian tematik seperti ini, yakni alasan untuk tetap terus berjuang. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ash-Shibali, buku yang berjudul Pilar-pilar Keberhasilan dan Kegagalan Para Pejuang Dakwah dan Pendukung Dakwah. Dalam buku tersebut disebutkan oleh beliau ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan para pejuang dan pendukung dakwah. Beliau katakan penyebab utama berantakannya para pejuang dakwah dan pendukung dakwah dalam melaksanakan iqamatuddin itu adalah lemahnya keyakinan seorang pejuang dan pendukung dakwah dalam kehidupan. Ditambah lagi dengan tidak ikhlasnya di dalam melaksanakan perjuangan atau berjuang, baik ia pejuang maupun ia pendukung. Jadi antara lemahnya keyakinan dan tidak ikhlas, sampai-sampai beliau mengatakan para pejuang atau pendukung dakwah saking tidak ikhlasnya dalam berjuang, maka semua didasari dalam perjuangannya itu dengan harta. Kadang dia mau berjuang kalau ada uangnya, kadang dia mau mendukung perjuangan dakwah kalau ada uangnya. Jadi semua selalu kembali kepada uang. Ini menunjukkan tidak adanya keikhlasan. Kemudian kata beliau, diperparah lagi dari lemahnya rasa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ikhlas, lemahnya semangat juang di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika tiga hal ini bersatu dalam jiwa seseorang, maka dia akan menjadi berantakan. Perjuangannya menjadi berantakan. Maka perlu kami angkat tema ini agar kita tidak seperti ini, tidak menjadi orang-orang yang berantakan dalam perjuangan iqamatuddin. Maka ada beberapa alasan agar kita tetap terus berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita tidak terlepas dari yang namanya berjuang. Karena hidup ini adalah sebuah perjuangan. Bahkan ketika seseorang tidak mau berjuang, pada dasarnya secara tidak sadar dia sedang berjuang sebenarnya. Berjuang terhadap apa yang dia inginkan. Sekali lagi, hidup ini tidak pernah terlepas dari yang namanya berjuang atau perjuangan. Bahkan orang yang sama sekali tidak mau berjuang, sebenarnya tanpa dia sadari dia sedang berjuang. Hanya saja berjuang dan perjuangan yang dia lakukan tidak pada
tempatnya atau tidak pada keinginan daripada Allah dan Rasulnya dari berjuang itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala salah satunya dalam surat Al-Hadid itu disebutkan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa saja mangkana, siapa saja yang dia menginginkan kehidupan dunia, nuwaffi ilaihim fiha, maka kami akan arahkan dia untuk mendapatkan dunia yang dia kehendaki. Wa hum fiha la yubkhasun, dan Allah tidak akan pernah kurangi dari usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan dunia. Tapi ayat selanjutnya Allah katakan, ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilu ma kanu sana'u wa habita ma sana'u wa batilu ma kanu yaf'alun. Kami hapus apa-apa yang mereka lakukan dari kebaikan, dan kami batalkan semua apa yang mereka kerjakan. Nah, untuk mendapatkan dunia itu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang mesti berjuang. Orang mesti berusaha sekuat tenaganya untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan. Dan inilah yang dikatakan tadi bahwa orang yang tidak mau berjuang, dalam arti berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya dia sedang berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tadi, salah satunya adalah dunia. Maka bedanya antara orang yang berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berjuang bukan dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua yang disebutkan tadi. Bedanya adalah orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan kehidupan dunia semata, mereka tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia itu akan dihapus dan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, maka jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 3 alasan untuk tetap terus berjuang ini. Yang pertama, kata Dr. Muhammad Asy-Syibai ini dalam buku beliau tadi, adalah alasan yang pertama adalah berjuang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi adalah perintah Allah untuk setiap orang yang mengaku dirinya beriman. Maka tugas dan kewajiban untuk berjuang ini sama-sama dipikul, ditanggung ya oleh semua yang mengaku dirinya beriman. Jadi bukan saja menjadi tugas dan tanggung jawab para ustadz, para kiai, para ulama, tapi semua kita. Bahkan ada istilah mukmin atau muslim itu mesti harus menjadi dai, mesti harus menjadi seorang penyeru kepada kebaikan. Minimal dia menyeru dirinya sendiri dan keluarga kepada kebaikan. Itu yang paling kecil. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 13 ya, memerintahkan kepada kita untuk berjuang ya. Yakni syara'a lakum minad din ma wasa bihi nuha walladhi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Ini ayat yang menjadi dasar ya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berjuang.
Ya, ini ayat berbicara kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Telah disyariatkan kepada wahai Muhammad, ya, dan kepada orang-orang sebelumnya telah diwahyukan, seperti kepada Nabiullah Ibrahim, Musa, dan Isa alaihi salam. An aqimuddin, hendaklah kalian menegakkan ad-din. Ya, menegakkan ad-din di sini adalah berjuang untuk meninggikan dan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Berjuang dan meninggikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian bercerai-berai dalam memperjuangkan ad-din tadi. Ya. Ayat ini di samping kita perintah untuk berjuang, ayat ini juga perintah kita untuk bersatu di dalam berjuang. Karena kalau kaum muslimin atau orang beriman ini berjuang sendiri-sendiri, tidak akan pernah berhasil dia. Ya, tidak akan pernah berhasil. Ya, ibaratnya seperti yang sering disampaikan kepada kita oleh para asatidz kita, para kiai kita, para ulama kita, bahwa kalau kita ingin menyingkirkan fitnah, entah itu kezaliman, entah itu ketidakadilan, entah itu berbagai maksiat, ya, yang ada dalam kehidupan ini, kalau disingkirkan dengan sebatang lidi saja tidak bisa. Butuh waktu beratus-ratus tahun, bahkan mungkin ila yaumil kiamat tidak akan pernah tersingkirkan fitnah tersebut. Bisa jadi media sapu lidi sebatang tadi bisa jadi duluan hancur lebur, dan fitnah tidak akan pernah hilang dan pergi dari kehidupan. Tetapi ketika sapu lidi ini disatu padukan dengan sapu lidi yang lain, bersatu padu dalam satu ikatan yang kuat, yaitu semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh waktu lama. Fitnah itu akan hilang dan pergi, bahkan tidak akan pernah kembali dalam kehidupan. Itu ibaratnya. Maka yang harus dibangun di dalam menyingkirkan berbagai fitnah itu adalah bangun keyakinan dengan membangun kekuatan iman. Hari ini, ya, kaum muslimin pada umumnya rasa yakinnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala sangat lemah. Sangat lemah. Ya, terutama keyakinan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai hadis dan atsar beliau, bahwa masa depan itu Islam yang akan mengendalikannya. Ini janji Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, bahwa masa depan kemuliaan, ya, ketenangan, keadilan, semuanya ada dalam jaminan Islam, bingkai Islam. Maka janji ini membutuhkan satu keyakinan, ya, dan janji ini memerlukan sebuah perjuangan, berjuang. Ya. Akan tetapi, ya, kebanyakan kaum muslimin dengan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, tidak kita sambut dengan rasa yakin yang kuat, tidak kita bangun dengan kekuatan iman, ya, ditambah lagi, ya, tidak adanya rasa ikhlas kita di dalam berjuang, ya, mewujudkan, ya, janji-janji Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, ini yang pertama jamaah, ya, salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah, bahwa untuk tetap terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, alasan dan dasar yang pertama adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala
tidak kita indahkan, lalu perintah siapa lagi? Ya. Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala tidak kita dengar, tidak kita perhatikan, lalu perintah siapa lagi yang mesti kita harus dengar? Apa kita ingin menjadi orang-orang yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Salah satunya dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24, Allah menyindir kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang yang beriman, taatlah Allah dan Rasulnya, jangan kalian berpaling. Wa antum tasma'un, padahal kamu dengar. Ini sindiran kepada kita. Padahal mestinya orang yang beriman itu pasti taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena ayat itu dari ya ayyuhalladzina amanu. Orang itu dikatakan beriman mesti orang yang taat kepada Allah. Tapi ayat ini Allah sebutkan, ya, atiullah wa rasul. Artinya apa? Ada di antara orang yang mengaku dirinya beriman ini yang juga tidak benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah akhiri wa antum tasma'un, padahal kamu dengar. Lalu dilanjutkan wala takunu kalladzina wala takunu kalladzi, ya, janganlah kalian menjadi orang-orang yang mereka mendengar, ya, tapi mereka seakan-akan tidak mendengar. Lalu Allah ayat yang ketiga sebutkan, ya, sesungguhnya binatang melata yang paling buruk dalam kehidupan itu adalah orang-orang yang summum bukmul ladzi la yaqilun, yaitu orang-orang yang buta, tuli, lalu tidak berakal. Nauzubillahi min dzalik. Dan masih banyak lagi ayat yang lain jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang alasan kenapa kita mesti terus berjuang. Lalu alasan yang kedua kata beliau tadi adalah berjuang itu adalah merupakan panggilan kehidupan. Berjuang itu adalah untuk hidup. Ya, untuk hidup. Maka orang yang berjuang mesti orang yang hidup. Ya. Maknanya adalah orang tidak mau berjuang, ya bukan hidup. Maka benar saja kalau, ya, seorang kiai Imam Al-Zarkasi mengatakan orang yang berjuang itu adalah orang yang hidup. Takut berjuang jangan hidup. Ya. Jadi orang yang berjuang itu kata beliau orang yang hidup. Orang yang takut berjuang itu bukan orang hidup. Maka kata beliau, takut berjuang jangan hidup. Kenapa? Hidup ini mesti berjuang. Ya. Dan seruan untuk berjuang itu adalah seruan kehidupan. Banyak di antara umat manusia hari ini, ya, yang mereka takut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena anggapan mereka bahwa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala mempercepat kematian. Karena tidak jarang orang yang sikoh di atas perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya ujung-ujungnya di antara salah satu di antara tiga perkara. Dia dimusuhi, dia ditangkap, dia dipenjarakan, atau dia dibunuh. Sehingga banyak orang yang meninggalkan berjuang itu. Padahal berjuang bukan mempercepat kematian, ya. Dan tidak mau berjuang bukan memperlambat kematian. Berjuang atau tidak berjuangnya kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti mati. Cuma bedanya adalah apakah kita mati dalam kondisi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau kita mati
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Maka berjuang itu tidak mesti harus ditakuti, tidak mesti harus kita hindar darinya. Dan tidak ada ceritanya berjuang di jalan Allah itu mempercepat kematian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala selalu mengabarkan kepada kita, wala tahsabanna alladziina yuqatiluna fi sabilihi lillahi amwat bal hum ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira atau menyangka bahwa orang yang berjuang di jalan Allah itu mereka mati. Ketahuilah mereka itu hidup. Nah, ini yang harus kita yakini. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal itu menyebutkan ini seruan untuk berjuang, seruan hidup. Nah, kita hari ini seakan-akan kalau ibaratnya hidup segan, mati tak mau. Hidup segan, mati tak mau. Kenapa? Semangat juang kita rendah. Semangat juang orang yang ingin mendambakan bagaimana kehadiran syariat Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur kehidupannya. Tapi semangat juangnya rendah. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Anfal itu, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, apabila kamu diseru oleh Allah dan Rasulnya, istajibu, sambutlah dia. Karena seruan itu adalah seruan kehidupan. Lima yuhyikum, seruan kehidupan. Dan kita kadang hari ini melalaikan seruan itu. Padahal Hasan Al-Basri, seorang tabi'in besar yang ulamanya sangat, yang ilmunya sangat luar biasa. Banyak dari perkataan beliau, ungkapan beliau yang dijadikan sebagai ilmu, hikmah yang sangat besar. Salah satunya beliau mengatakan, hari di dunia ini atau umur kita di dunia ini hanya ada 3 saja. Kalau 1 tahun itu jumlah harinya 365 atau 366 hari, maka hari yang sebenarnya dari 365 hari itu hanya 3 saja. Kata beliau, yang pertama adalah hari kemarin. Hari kemarin itu hari yang berlalu dari kita, dan dia akan pergi berlalu, tidak akan kembali beserta apa yang ada pada hari kemarin. Lalu yang kedua, hari besok. Hari besok itu kata beliau belum tentu kita masih hidup besok. Kata beliau, hari besok itulah hari yang dalam cita-cita, hari dalam impian. Karena tidak ada seorang pun di antara umat manusia yang bisa menjamin, memastikan bahwa dia masih hidup besok. Enggak ada. Kalau ada yang bisa jamin besok saya masih hidup, jangan-jangan sebentar lagi dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah merampas hak wilayah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesuatu yang gaib itu tidak ada yang tahu. Karena banyak yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Kadang hari ini, subuh ini bersama dengan kita, siapa sangka, siapa yang bisa mengira kalau sebentar lagi di antara kita ini ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memastikan itu. Maka kata beliau, hari esok itu adalah hari dalam cita-cita atau hari dalam impian, belum tentu milik kita. Lalu yang ketiga adalah hari ini. Inilah hari kita yang sesungguhnya. Maka jumlah hari yang ratusan hari itu, hari ini yang menjadi hari milik kita. Maka kalau hari ini, umur kita hari ini, waktu kita
maka hari ini akan berlalu dan menjadi hari yang sia-sia dalam kehidupan kita. Maka benar saja ungkapan para penyair, ya, ajilu bisolihati qoblal faut wa ajilu bitaubati qoblal maut. Bersegeralah untuk berbuat amal soleh sebelum waktunya berlalu, dan bersegeralah untuk bertobat kepada Allah sebelum kematian itu datang menjemput. Masya Allah. Nah, ini alasan yang kedua, bahwa berjuang itu adalah panggilan kehidupan. Kalau panggilan kehidupan, maka tidak ada alasan kita untuk tidak berjuang. Oleh karena berjuang adalah panggilan kehidupan, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, dalam berjuang itu pasti ada hambatannya, pasti ada sakitnya, pasti ada deritanya. Tidak muluk dan indah terus. Maka bagi seorang pejuang harus menyadari bahwa dalam perjuangan itu sudah terbiasa, sudah hal yang menanti, ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan. Maka dengan adanya tantangan-rintangan itu, bagi seorang berjuang tidak menyurutkan dia untuk berjuang, karena itu hal yang biasa. Kalau ada orang yang mencela, menghina, menghamba, itu biasa. Ya, itu biasa. Lalu yang kedua, dalam berjuang itu mesti ada lelah. Mesti lelah. Ya, karena hidup itu juga lelah. Ada lelahnya. Tidak ada hidup itu tidak ada lelahnya. Ya. Orang yang beramal saja lelah, apalagi orang yang bekerja. Ya, bekerja dalam arti mencari dunia, ada lelahnya juga. Maka bagi seorang pejuang, lelah dalam perjuangan berjuang bukan untuk dia berhenti, tapi lelahnya seorang pejuang dalam berjuang adalah lelahnya adalah istirahat sejenak untuk bangkit kembali berjuang. Inilah yang harus mesti dipahami oleh setiap pejuang, ya, bahwa dalam berjuang itu hal biasa lelah. Maka lelah itu bukan membuat seseorang untuk berhenti berjuang, tapi dia istirahat sejenak. Karena Allah katakan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apakah bila kamu lelah dalam melakukan satu amal kebaikan, istirahat sejenak, lalu bangkit kembali kepada amal soleh selanjutnya, bukan berhenti. Maka tidak ada istilahnya pensiun atau berhenti dari berjuang. Enggak ada istilah itu. Enggak ada istilahnya mantan pejuang. Enggak ada. Ya, enggak ada itu. Ya. Jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang terakhir, alasan untuk tetap terus berjuang adalah berjuang itu adalah salah satu wasilah, ya, untuk menghadirkan kejayaan. Berjuang itu adalah satu wasilah, satu sarana bagi orang yang beriman untuk mendapatkan kejayaan, kemuliaan. Karena bagi orang yang berjuang hanya ada dua yang mereka harapkan. Salah satu di antara dua perkara. Yang pertama adalah iskariman aumud syaidan, kehidupan yang mulia, atau mereka mendapatkan kesyahidan. Kedua-duanya ini dua hal yang sangat besar, sangat menentukan kehidupan seseorang. Iskariman aumud syaidan. Iskariman mesti didahului dengan berjuang. Mutsyahidan mesti didahului dengan berjuang. Ya, mesti didahului dengan berjuang. Maka, ya, untuk mendapatkan kejayaan, untuk mendapatkan kemuliaan, mesti harus berjuang.
Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dina lillahi kulluhu lillah. Berjuanglah untuk mengusir mereka. Siapa? Ya para penghambat perjuangan tadi, musuh perjuangan tadi, yaitu orang-orang kafir. Hatta la takuna fitnah, agar tidak ada lagi fitnah. Munculnya ketidakadilan dalam kehidupan itu karena fitnah. Karena kita tidak mau berjuang. Dan ketika fitnah itu bisa disingkirkan, maka din ini hanya milik Allah. Ya, din ini hanya milik Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aman dan nyaman ketika fitnah ini bisa disingkirkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, man mata walam yaghzu ya nafsahu ya fi sabilillah famata min subatin minan nifaq. Siapa yang tidak ada sedikit pun di dalam dirinya, jiwanya semangat juang, berkeinginan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, famata min subatin minan nifaq, maka dia mati pada cabang-cabang kemunafikan. Karena orang munafik itu tidak pernah ada ya dalam hati mereka untuk berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya, salah satunya tadi, kalaupun mereka berjuang, ya ada embel-embelnya. Kalaupun mereka mau mendukung perjuangan, ya pasti juga ada embel-embelnya. Itu yang dikatakan tadi, tidak ada ikhlas dalam berjuang. Maka mudah-mudahan dengan 3 alasan ini, semangat juang kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala akan selalu tumbuh dan tumbuh, sehingga ya ad-din Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita rasakan bagaimana indahnya, bagaimana mulianya, bagaimana nyamannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita bisa melaksanakan semua syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah, sabar di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.